Sobat BUMN, kembali lagi di segmen Kilasan Kementerian BUMN bulan September. Bulan ini banyak sekali kegiatan menarik yang mendukung visi besar Indonesia loh. Yuk simak selengkapnya. Bulan September kemarin ada beberapa highlight penting nih Sob. Yang pertama ada penandatanganan MRA restrukturisasi Waskita Karya dengan 21 bank. Lalu peresmian Indonesia Islamic Financial Center. Selanjutnya peresmian smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik. Ada juga injeksi bauksit perdana SGR, dihelatnya Mandalika MotoGP, dan refinancing agreement Bank Mandiri dan HBAP. Pertama adalah komitmen Waskita Karya Persero Tbk dalam meningkatkan kinerja operasional melalui restrukturisasi yang ditandai dengan penandatanganan MRA antara Waskita Karya dengan 21 perbankan himbara dan swasta pada 6 September lalu. Acara penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo juga Sob. Dengan ini, perseroan telah mendapat persetujuan dari 21 kreditur perbankan terkait penyempurnaan atas MRA 2021 dengan nilai outstanding sebesar 26,3 triliun rupiah. Selain itu, Waskita Karya juga berhasil mendapat persetujuan terkait pokok perubahan perjanjian fasilitas kredit modal kerja penjaminan yang dilakukan oleh 5 kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar 5,2 triliun rupiah. Kedua hal ini menunjukkan perseroan dapat mencapai kestabilan keuangan dan dapat fokus melanjutkan program transformasi. Selanjutnya adalah peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center atau IIFC di Jakarta pada Selasa 17 September 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Kawasan IIFC ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan mendukung berbagai industri halal, mulai dari busana muslim, wisata halal, hingga industri makanan dan minuman halal loh Sob. Selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo yang meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Hal ini tentunya akan membuat Indonesia semakin kuat dalam strategi hilirisasi tambang. Dengan investasi mencapai 56 triliun rupiah, smelter ini menjadi yang terbesar di dunia loh Sob. Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, hilirisasi tambang ini sudah mulai menunjukkan hasil nyata, di mana smelter ini mampu memproduksi 900.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak setiap tahunnya, yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan membuka banyak lapangan kerja baru. Selanjutnya adalah peresmian injeksi bauksit perdana di smelter grade Alumina Refinery atau SGAR fase 1 yang berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini adalah proyek strategis nasional yang merupakan bagian dari upaya besar Main ID dalam mendukung hilirisasi mineral Indonesia Sob. Smelter ini nantinya akan memproduksi alumina yang akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor aluminium hingga 56% dan diharapkan menghemat devisa negara hingga 3,5 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Keren kan? Selanjutnya adalah dihelatnya puncak gelaran Pertamina Grand Prix Indonesia 2024 yang berlangsung dengan sukses pada 29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat. Event ini menampilkan pertandingan di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP serta Asia Talent Cup yang menjadi kebanggaan bagi para penggemar balap di Indonesia Sob. Menurut Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN dan Menteri Pemuda dan Olahraga menunjukkan bahwa pemerintah melihat ajang ini sebagai salah satu event penting dalam mempromosikan Lombok sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Kehadiran ribuan penonton juga menggambarkan keterikatan dan dampak besar yang dirasakan masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Jempolan banget kan? Yang terakhir adalah upaya dari Bank Mandiri dalam menjalin kemitraan strategis dengan PT Huadian Bukit Asam Power yang bertujuan untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Penandatanganan ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Bank Mandiri yaitu Darmawan Junaidi, beserta jajaran manajemen Bank Mandiri. Menurut Pak Erick Thohir,
Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antara BUMN dengan perusahaan swasta nasional dan global. Diharapkan dapat mendukung program pemerintah, terutama kebutuhan refinancing dan memperkuat operasional HBAP sebagai penyedia listrik terstandarisasi global. Nah Sob, menurut kamu mana nih kegiatan yang paling menarik? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Like dan share juga ke teman-temanmu. Sampai bertemu di segmen kilasan Kementerian BUMN berikutnya.